bicara tentang apa tuh namanya penyakit tadi. Jadi penyakit dasarnya nanti kalau kita bicara penyakit degeneratif itu maka ujung-ujungnya nanti kembali ke masalah di dalam kolbu, ya. Penyakit kolbu itu ada. Sebagaimana raga punya penyakit, maka kolbu pun ada penyakit, ya. Penyakit kolbu itu ada berapa? Ulama-ulama menyebutkan bahwa penyakit kolbu itu ada 2. Kalau nggak syubhat, ya syahwat. Syubhat, syahwat. Syubhat, syahwat. Bagi Anda, bagi seseorang, ya, ini apa ya? Kita mungkin bicara tentang emosi saja, ya. Dalam dunia pengobatan timur, ya, itu mereka menyebutkan bahwa 90% penyakit-penyakit fisik itu diakibatkan oleh karena penyakit hati. 90%. Jadi berhati-hatilah dengan marahnya kita. Berhati-hatilah dengan bencinya kita. Berhati-hatilah dengan dendamnya kita. Berhati-hatilah dengan semua emosi-emosi yang berlebihan yang dirasakan oleh seseorang yang akhirnya membuat dia nggak bisa move on, nggak bisa move up. Ya, jadi Nabi SAW memberikan contoh, mungkin kita bicara tentang apa tuh namanya marah saja. La taghdab kata Nabi, walakal jannah. Jangan marah, engkau akan masuk surga. Ternyata, ya, menurut beberapa ilmuwan itu ternyata orang yang marah saja, wah gitu ya, 2 menit saja itu bisa menurunkan sistem imun dia sampai 5 jam ke depan. Subhanallah kan. Jadi hati-hati dengan marah. Ya. Apakah Nabi kita SAW pernah marah? Pernah, tapi marahnya beliau urusan agama. Kadang-kadang saya lihat gitu kan, subhanallah zaman sekarang ini ya, urusan remeh-temeh saja sudah marahnya luar biasa. Ya, bahkan bisa berantem ya, gara-gara perbedaan. Bukan kemarin saya dapatkan info dari seorang ustadz juga gitu, ada satu masjid berkelahi coba dalam masjid, subhanallah, gara-gara perbedaan pandangan. Apa aja begitu? Nah, akhirnya apa? Pesan agamanya nggak tersampaikan karena delivery-nya, cara membawakannya nggak dapat. Ya, seperti itulah. Jadi subhanallah Bapak sekalian, jadi semakin ya, saya katakan semakin kita mendalami ilmu ini ya, ilmu kesehatan ini, maka sebenarnya lagi-lagi banyak penyakit-penyakit atau hal-hal yang kita bisa selesaikan. Ya, bisa selesaikan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW. Ya, seperti itu. Jadi Masya Allah itu ya, jadi penyakit kolbu tadi yang saya katakan tadi, ada syubhat, ada syahwatnya, kemudian pembersihan dengan detoksifikasi dengan menggunakan puasa, kemudian ada juga pembersihan dengan mengeluarkan, kalau mungkin bahasa medisnya itu causative pathological substance atau CPS melalui berbekam, dan baru masuk yang terakhir, memasukkan barang-barang atau makanan yang halal, thayyib dan tidak berlebihan. Ya, kalau itu dikerjakan protokol, insya Allah selesai. Banyak masalah selesai. Dan dia itu ya, dia berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, kalau kita bicara thayyib tadi atau makanan-makanan yang baik tadi, maka Al-Qur'an memberikan pedoman-pedoman. Jadi kalau kayak sekarang gitu kan, bagaimana cara kita tetap sehat dan bugar dan tetap fit gitu kan. Nah, kalau bahasa saya gampang aja. Apa gampangnya? Udah makan aja apa yang dimakan atau yang Allah siapkan di surga nanti. Nah, gitu. Ada apa emang di surga? Di surga ada madu, ya kan? Di surga ada madu, di surga ada susu, tapi bukan susu kemasan. Di surga ada jahe, di surga ada khamar, lisyaribin yang tidak memabukkan. Masya Allah kan? Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita tinggal pelajari saja. Ya, termasuk juga bagaimana Maryam ya. Maryam itu setiap hari kan subhanallah ya, beliau mendapatkan rezeki dari Allah berupa buah-buahan yang buah-buahan tadi tidak ada musimnya saja, tapi Allah kasih kepada Maryam. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara tentang cara mudah menjaga kesehatan ini ya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka surat Abasa itu bisa jadi pedomannya. Surat Abasa bisa jadi pedomannya. Jadi kalau kita bagi piring kita tuh menjadi 3 porsi bagian, maka 4/6-nya adalah sayur dan buah-buahan, 1/6-nya adalah biji-bijian, dan 1/6-nya adalah 1/6-nya adalah protein. Ya, seperti itu. Jadi 4/6 sayur dan buah-buahan. Jadi kita tidak bukan kita nggak makan karbo, kita tetap makan karbo, tenang aja. Ada orang tadi kemarin saya sempat webinar juga dengan salah satu
duta besar lah dengan kumpulan kelompok pengajian di tempat itu gitu kan. Terus dia bilang, saya sekarang sudah mulai vegetarian. Saya bilang, maaf Pak Dubes, ya Islam tidak mengajarkan vegetarian karena Rasul kita makan daging. Saya bilang, ya termasuk juga konsep apa tuh namanya mensana in corpore sano. Ya saya sih nggak sepakat banget dengan konsep itu. Ya bahasanya kan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Menurut saya kayaknya nggak pas, nggak benar gitu kan. Karena apa? Kalau pakai konsep itu ya kita mungkin akan bingung nanti kalau main-main ke rumah sakit jiwa. Saya bilang di rumah sakit jiwa itu kan orangnya sehat-sehat fisiknya, tapi jiwanya kan nggak sehat. Ya maka Islam mengenal apa? Mengenal konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW yaitu izal solahat ya wa inna fil jasad mudghah kata Nabi. Izal solat jasada kulluhu wa izal fasadat fasada jasada kulluhu. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah daging itu adalah hati atau kolbu tadi. Seperti itu. Jadi subhanallah ya. Jadi apa tuh namanya? Saya pribadi semakin hari semakin katakanlah belajar lah ya. Bukan mendalami, belajar ini semua itu semakin penasaran gitu kan. Saking penasaran, Masya Allah ya, kenapa orang di surga nggak mati-mati gitu kan, ya, ternyata memang makanan-makanan yang mereka makan itu makanan-makanan terbaik. Jadi saya pernah tulis juga ada 21 jenis tumbuhan ya, atau makanan disebutkan Allah dalam Al-Quran ya. Ada salah satunya ada pisang ya, ada biji-bijian, bahkan biji-bijian ini banyak sekali disebut dalam Al-Quran, biji-bijian ya, tentang biji-bijian, termasuk dalam buku yang dikarang oleh Dr. Nadia Toyaroh ini juga menjelaskan tentang mukjizat dan buku pintar sains dalam Al-Quran itu kita semakin paham. Dan termasuk ya ada pernah, tapi nggak tahu saya ada penelitian atau tidak, tapi beberapa yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Yakub kan buta. Nabi Yakub itu buta, jadi ulama-ulama menyebutkan butanya Nabi Yakub itu karena apa? Karena kesedihan. Di kesedihan itu bisa membuat mata itu buta. Waliyahzubillah. Jadi jangan berlebihan. Ini kata Allah dan Allah Rasulullah SAW sudah berpesan tentang itu. Jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Mencintai, membenci itu secukupnya saja. Ya, jadi Nabi Yakub itu kan akhirnya kan dikisahkan bahwa beliau alaihissalam diberikan jubahnya Nabi Yusuf. Diberikan jubahnya Nabi Yusuf, yang kemudian Nabi Yusuf memerintahkan kepada seorang untuk mengusapkan jubah tadi kepada wajahnya Nabi Yakub. Dan subhanallah, ya akhirnya dengan izin Allah Nabi Yakub bisa sembuh dan bisa melihat kembali. Beberapa ulama atau ilmuwan menyebutkan bahwa ternyata itu keringat yang Nabi Yusuf itu menjadi salah satu wasilahnya sembuh dari Nabi Yakub. Mekanisme seperti apa saya belum baca detail, tapi itu beberapa pandangan para ilmuwan dan ulama tentang itu. Ya subhanallah ya. Itu sekalian. Jadi beberapa konsep-konsep ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga di YouTube dan Instagram juga ya, termasuk bagaimana mendidik ya atau menjadikan hati kita sebagai panglimanya kita. Ya, dan hati itu punya makanan ya. Kolbu kita, ruh kita, ya, jiwa kita itu punya makanan sebagaimana raga itu memerlukan makanan. Sehingga nanti pada suatu hari kelak sebenarnya yang kita butuhkan lagi bukan cuma cerita tentang makan sehat, minum sehat, bukan. Tapi bagaimana hari itu kita bisa bersedekah, bagaimana hari itu kita bisa membantu orang lain, bagaimana hari itu kita bisa bersilaturahim, bagaimana hari itu kita bisa berbuat baik pada orang lain, itulah makanan buat jiwa atau hati kita. Makanya panglimanya tadi, terus yang panglimanya diri kita itu berupa hati tadi itu, ya dia sebenarnya nggak perlu banyak-banyak makan. Nggak perlu banyak-banyak makan. Karena makanannya dia justru malah lebih banyak atau lebih baik tidak banyak makan, atau bahkan puasa atau melaparkan diri jauh lebih baik. Ya, makanya kalau kita bicara tentang puasa, bicara tentang bagaimana melaparkan diri, tadi kan subhanallah, semua amal-amal ibadah dalam Islam itu pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya. Tapi puasa itu memang disendiriin sama Allah, bahkan Allah mengatakan bahwa puasa itu untukku. Jadi orang yang mau menawan hawa nafsunya itu di sisi Allah itu luar biasa ya pahalanya.